Sa, ini apa yang kemarin ya? Nah iya, mau ngapain lagi ya? Ngapain dia? HP lo? Lagi bang. HP lo? Ngapain sih ngomongin gue? Untung gue bawa baju nih, jadi bisa ganti langsung. Ini udah siap belum nih? Siap. Ini kita mau cerita-cerita lagi tentang Natal kan? Boleh. Oke, siap ya? Siap. Bener kan siap nih? Itu kok belum nyalain? Nyalain dulu dong. Siap ya? Ganteng kan gua? Sip, kalau gitu. Oke. Buzzlighter, sobat-sobat muda dimanapun Anda berada. Bang Andri muncul lagi nih, ya. Bang Andri muncul lagi, jangan bosan-bosan. Bang Andri bakalan sering muncul. Tapi Bang Andri cuma mau cerita-cerita aja, bagi-bagi aja. Soalnya gini ya, kayaknya baca Alkitab itu kayaknya kuno. Padahal waktu dibaca Alkitab itu keren-keren gitu. Nah ini kan kita lagi mau Natal nih kan. Kemarin tuh yang di edisi sebelumnya, Bang Andri ngomongin tentang Bang Yusuf. Nah sekarang kita ngomongin tentang Mbak Maria. Dikit aja sih, tapi kemudian ntar dihubungin dikit lah gitu ya. Kalau nyari jodoh tuh kayak apa gitu ya. Nah ini nih, kemarin kan banyak kan ngomong di Matius. Karena cerita tentang Bang Yusuf banyak di Matius. Tapi kalau cerita tentang Maria, ada di Lukas. Keren juga ya. Waktu kemarin kita baca, ada 6 tuh ketaatan Bang Yusuf. Bang Yusuf tuh nggak ada kata-katanya atau firman Tuhan di firman Tuhan mencatat tentang Yusuf berkata, nggak ada. Yang ada tuh hanya Yusuf dapat mimpi, dilakuin. Yusuf dengar suara Tuhan, dilakuin. Taat banget. Dan hari ini kita terima yang namanya Tuhan Yesus. Nah kita lihat Maria, ya. Maria itu ditulis di tar salah lagi contekan bahasa. Wah ini dia nih, ya. Di Lukas 1 ayat 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26 yang bilang gini, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Agak panjang dikit nih ayatnya. Sesungguhnya ayat 31, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 34 loncat. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Aku kan belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 37 saya lompat ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang ke-38 adalah bentuk ketaatan Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebenarnya kalau dibaca ya, ini karena ayat-ayat di Alkitab itu ditulis dengan ya kayak sebuah cerita lah gitu. Pendek gitu. Tapi coba ini dipindahin jadi sinetron. Kayak sinetron di TV itu udah bisa 200 episode kali. Bayangin pergumulan Maria waktu malaikat Tuhan datang. Maria, kamu akan ngandung seorang anak. Hah? Gue tuh punya pacar, baru bertunangan sama Yusuf. Gue belum jadi istrinya, gimana gue bisa ngandung? Dan teman-teman tahu nggak? Di zaman itu, kalau seorang wanita ketahuan hamil di luar nikah, ancamannya itu mati, dirajam, dihukum sampai mati. Bukan hanya malu tuh orang tua, bukan hanya malu tuh keluarga besar, dia juga mati. Nama baik dia, nama baik, ya ntar pasti kan ditanya siapa cowok yang ngerjain kamu. Jadi kalau diceritain di sini ini kayaknya
enak banget nih, tapi saya yakin banget ada sebuah pergumulan batin di hidup Maria. Terus Maria juga mungkin mikir gimana ngomong ke Bang Yusuf ya, bahwa dia hamil. Pasti sesuatu yang udah nggak mungkin. Yusuf pasti nggak percaya dong. Bang Yusuf, aku hamil. Hah? Hamil oleh Roh Kudus. Wah, kalau zaman sekarang udah nggak mungkin lah ada cowok yang percaya. Tapi di edisi sebelumnya kita udah belajar ya, Bang Yusuf itu taat banget. Dan ini Maria juga taat banget. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, apa sih intisarinya buat kita? Ini kemarin kita belajar Bang Yusuf ya. Natal itu emang luar biasa penting. Natal itu kalau sekarang udah apa ya? Udah bias. Kita jadi malah inget Santa Clausnya, kita malah inget jadi pohon Natalnya, atau mungkin shopping, diskon, great sale kan. Kita udah lupa bahwa Natal itu ada sebuah cerita tentang kelahiran Yesus, dan ada sebuah cerita sebelumnya bagaimana ketaatan dua orang yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Ini buat anak-anak muda, kalau kalian taat seperti Yusuf dan Maria, kalau kalian mau jadi anak Tuhan yang benar, wah. Kemarin saya bilang, Yusuf taat, maka dunia diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus akhirnya besar, sampai umur 30 tahun kemudian mulai melayani. Maria juga sama, ya Maria jadi ibunya. Tapi kali ini saya mau bilang juga, kalau kita ketemu sama pasangan yang pas, sama-sama melayani anak Tuhan, ya pacarannya bener, ya nikah yang bener, tahu nggak apa yang terjadi? Ini akan menghasilkan keturunan ilahi. Keturunan yang mengubahkan dunia. Nggak percaya? Nih. Ntar saya buka contekan lagi ya. Ada cerita nih dikit aja cerita. Namanya Jonathan Edwards sama Max Jukes. Ini ada dua orang. Diceritain itu di tahun 1900. Ini penelitian yang katanya nih ya, saya baca nih, nanti bisa di browsing di Google ya, penelitian dari seorang sarjana bernama Benjamin B. Warfield dari Princeton. Jadi dia cari dua nama sekitar tahun 1900 dari dua orang yang sama tinggal di New York. Yang pertama namanya Jonathan Edwards, yang kedua namanya keluarga Max Jukes. Terus apa hasil penelitiannya? Jonathan Edwards itu takut akan Tuhan, taat sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Pokoknya dia cari Tuhan deh, dia baca Alkitab. Pokoknya sederhana-sederhana gitu aja. Lalu ya dia juga terkenal sebagai pengkhotbah kan. Lalu dicek ya, dia nikah dengan seorang perempuan namanya Sarah. Dan mereka dikaruniai 11 orang anak. Lalu pokoknya ditulis bagaimana pekerjaannya segala macam. Kemudian dicari keturunannya 100 tahun kemudian. Wow, luar biasa. Dari keturunannya dikatakan dari anak, cucu, cicit itu lahir 1000 lebih keturunan. 13 orang jadi rektor, 65 jadi profesor, 3 jadi senator, 30 jadi hakim. Wah, 100 orang jadi pengacara. Wah, luar biasa, ada 100 jadi pendeta dan seterusnya. Bahkan ada yang pernah jadi wakil presiden Amerika, jadi misionaris. Nggak ada keturunan yang merugikan negara. Lalu apa yang terjadi dengan si Max Jukes? Ini kan Jonathan Edwards. Max Jukes ini seorang yang sejaman sama Jonathan Edwards, tapi ateis. Dia juga nikah sama istri yang juga sama-sama ateis, pemabuk. Pokoknya hidup begajulan dah, nggak peduli Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dia menghasilkan 540 keturunan. Lalu 310 mati sebagai pengemis, 150 di penjara. 7 yang di penjara itu adalah pemabuk, 100 lebih pemabuk. Banyak dari keturunan yang wanita jadi wanita yang gak baik. Dan keluarganya merugikan negara. Kalau di Amerika kan kalau orang gak kerja dikasih santunan sosial. Wow. Jadi teman-teman kalau dilihat dari sini, ternyata pacaran yang benar di hadapan Tuhan, ketemu pasangan yang taat, itu luar biasa. Bukan hanya senang punya pacar, bukan senang punya istri, tapi juga menghasilkan keturunan ilahi. Jadi sobat Buslighter dimanapun berada, ini kisah Natal punya arti buat kita, bahwa ketaatan Bang Yusuf, ketaatan Mbak Maria menghasilkan keturunan ilahi namanya Yesus. Saat ini juga saya percaya ketaatan kita akan menghasilkan keturunan ilahi. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Udahan dulu ya, cukup kan? Udahan dulu ya, cukup ya. Oke, kalau gitu God bless you.
Sampai ketemu dengan Bang Andri di edisi berikutnya. Dadah!